Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Wiwin, salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan sedikit membahas salah satu artikel yang berjudul tentang menilai dampak lingkungan dari emisi NOx dan SO2 pada tekstil produksi dengan jejak kimia. Selanjutnya di sini saya akan mengambil tentang poin pembahasan, di mana poin pembahasan tersebut yaitu menilai dampak lingkungan dari emisi NOx dan SO2 pada tekstil produksi dengan jejak kimia. Selanjutnya dalam judul penelitian ini yaitu atas nama peneliti yaitu Yiki Goa dan kawan-kawan, di mana judul tersebut yaitu tentang menilai dampak lingkungan dari emisi NOx dan SO2 pada tekstil produksi dengan jejak kimia pada tahun 2022. Dengan metode penelitiannya yaitu tentang USETOX, di mana USETOX ini adalah metode penilaian dampak untuk memprediksi nilai bahan kimia tersebut dengan paparan serta memperkirakan secara kuantitatif dengan potensi dari paparan. Selanjutnya ada sedikit poin pembahasan, di mana di sini membahas tentang polusi udara. Polusi udara yaitu dapat memperpendek umur rata-rata 20 bulan di seluruh dunia pada tahun 2019, dan polusi udara juga ini dapat berdampak terhadap kesehatan manusia dan semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, nitrogen dan oksida dan juga nitrat serta sulfur di sini juga sangat berbahaya pada kesehatan manusia. Selanjutnya juga di sini membahas tentang NOx adalah pelacak aktivitas manusia, karena NOx itu adalah hal yang paling utama dan umumnya dipancarkan sebagai NOx dari sumber pembakaran. Selain itu, NO2 juga dapat merugikan ekosistem melalui pembentukan asam nitrat dan hujan asam. Di peningkatan emisi SO2 ini akan menyebabkan peningkatan resiko kematian sebesar 1,01% melalui sistem pernapasan. Dan hujan asam juga dapat mengendapkan asam sulfat dan merugikan ekosistem tumbuhan dan hewan, baik dari akuatik maupun terestrial. Selanjutnya pada penelitian ini juga menampilkan beberapa rumus tentang emisi NOx dan SO2. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya di sini juga ada keterangan pada penelitian ini. Di sini juga ada sedikit membahas tentang dalam mengkarakteristikan emisi kimia ini dalam kaitannya dengan manusia dan lingkungan, maka dapat berdampak pada toksisitas sistem. Maka dari itu, USETOS memerlukan data input untuk paparan dan data untuk kompartemen berbeda, skala spesial, dan skenario paparan yang telah ditentukan sebelumnya di USETOS. Sedangkan untuk data input, maka spesifik dan terkait dengan produk atau sistem produk, hal-hal yang menarik seperti identitas kimia dan toksisitas yang terlibat pada bahan kimia tersebut. Pada metode penelitian ini yaitu menggunakan metode USETOX, di mana metode USETOX adalah model penilaian dampak untuk memprediksikan nasib pada bahan kimia dan paparan, memperkirakan secara kuantitatif potensi dampak paparan. Dan USETOX juga dirancang untuk memprediksi dan memberikan rekomendasi relatif, bukan untuk memprediksi dampak lokal. Namun demikian telah digunakan secara teratur untuk memperkirakan toksisitas absolut impakta. Maka hal ini di sini juga dapat kita lihat bahwa dampak dari emisi polusi NOx dan SO2 yaitu dari adanya emisi gas tersebut, maka dapat merusak
dapat merusak lingkungan berupa tanah, air, dan lingkungan di sekitarnya, dan juga dapat merusak ekosistem laut seperti ikan, kepiting, udang, dan lain-lain. Dan di sisi lain juga kesehatan manusia juga akan terganggu, seperti akan mengalami sakit kepala, flu, dan lain-lain. Selanjutnya di sini pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kita dapat menghitung dengan menilai dampak secara keseluruhan dari emisi NOx dan SO2 di tingkat industri maupun dan model CHF yang dibangun telah terbukti layak dan dalam lingkungan. Dampak lingkungan dari NOx dan emisi SO2 tersebut dapat berdampak pada lingkungan. Sebagaimana dapat disebutkan dalam penelitian ini, yaitu resiko emisi NO dan SO2 dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pelabuhan emisi dan komponen utamanya yaitu NOx dan NO yang akan cepat teroksidasi menjadi NO2 ketika memasuki udara. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah NO2 dalam NOx akan meningkat secara bertahap, dan dampak pada lingkungan dari NOx itu akan berubah dengan dioksidasi NO. Oleh karena itu, penilaian dampak lingkungan NOx dan SO2 lebih terdapat dihasilkan dan meningkatkan model evaluasi di CHF di masa depan. Selanjutnya itulah hasil dari salah satu artikel yang saya bahas, yaitu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.